Pengertian permainan sepak bola. Sepak bola merupakan permainan menendang bola yang diperebutkan oleh dua tim atau kesebelasan yang berbeda dengan maksud untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan dan untuk mempertahankan gawang sendiri supaya tidak kemasukan bola. Belum ada yang tahu pasti tentang kapan tepatnya sepak bola diciptakan. Namun ada suatu pendapat bahwa permainan sepak bola ini dimulai di negara Tiongkok pada masa dinasti Han. Sepak bola terus berkembang sampai pada akhirnya muncul ide pembentukan Asosiasi Sepak Bola Dunia pada tahun 1886. Baru di tahun 1904 Federasi Internasional de Football Association atau kita singkat dengan FIFA terbentuk di Paris di negara Prancis. Peristiwa penting dalam sejarah sepak bola yaitu yang pertama, terbentuknya Asosiasi Sepak Bola di Inggris pada tahun 1863. Yang kedua, untuk pertama kalinya pertandingan di luar Inggris yaitu pertandingan antara Kanada dan Amerika Serikat yang diselenggarakan pada tahun 1885. 3. Rapat pembentukan Asosiasi Organisasi Sepak Bola pada tahun 1886. 4. Pemimpin dalam sebuah pertandingan dan mempunyai kuasa penuh adalah seorang wasit. Hal ini diputuskan pada tahun 1888. 5. FIFA terbentuk pada tahun 1904 di Prancis. Anggota pertama daripada FIFA adalah Prancis, Belanda, Spanyol, Swiss, Belgia, dan Swedia. Yang keenam, tepat di era tahun 1914, sepak bola semakin dikenal di tanah air. Pada tanggal 20 April 1919, Federasi Sepak Bola yang ada di Indonesia membentuk sebuah organisasi bernama dengan Netherlands India Football dengan disingkat NIFB. Organisasi tersebut kemudian diakui secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 20 Oktober 1919. Kemudian secara resmi menjadi anggota FIFA pada 19 April tahun 1924. Kemudian baru ditetapkan pada tanggal 24 Mei 1924. Pada saat itu yang menjadi anggota NIFB adalah Surabaya dengan singkatan SBV, yang kedua Batavia dengan singkatan FBO, yang ketiga adalah Semarang dengan singkat SVO, yang keempat adalah Bandung dengan disingkat dengan BVB, yang kelima adalah Malang, yang keenam adalah Yogyakarta, dan yang ketujuh adalah Sukabumi. Yang ketujuh, pada tanggal 19 April 1930 oleh Insinyur Suratin Sosro Sugondo terpilih menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau kita sebut dengan PSSI, dikukuhkan di kota Yogyakarta dengan diikuti oleh ketujuh utusan klub di atas. Dalam tangan beliau kegiatan sepak bola mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan di tangan para pemuda Indonesia yang tangguh itu atlet-atlet Indonesia melewati beberapa kompetisi secara nasional bahkan hingga internasional sekalipun. Peraturan sepak bola.
Sepak bola memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Peraturan ini mencakup ukuran lapangan, aturan bermain, hingga pada hal-hal yang berkaitan dengan para pemain. Setiap tim dalam permainan sepak bola terdiri dari 11 orang pemain inti dan 8 pemain cadangan yang dimainkan oleh kedua tim. Adapun di dalam permainan sepak bola, kita mengenal posisi-posisi pemain dalam sepak bola. Yang pertama adalah goalkeeper atau penjaga gawang, striker atau penyerang, center forward atau penyerang tengah, swing forward atau penyerang sayap, midfielder atau gelandang, defending midfielder atau gelandang bertahan, center midfielder atau gelandang tengah, attacking midfielder atau gelandang serang, dan yang terakhir adalah defender atau back. Aturan permainan sepak bola. Sepak bola mempunyai durasi bermain, yaitu total durasinya adalah 90 menit dan dimainkan dalam 2 babak. Setiap babaknya berlangsung selama 40 menit. Sedangkan waktu istirahat diberikan sekitar 15 menit. Jika skor tetap seri, diberlakukan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Kick off. Apa yang dimaksud dengan kick off? Kick off yaitu dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak ataupun setelah terjadinya gol. Gol dinyatakan sah ketika bola memasuki atau melewati garis gawang. Keputusan sah ini diberikan oleh seorang wasit. Apa yang dimaksud dengan offset? Offset terjadi ketika pemain menerima umpan bola, sedangkan posisinya lebih dekat ke gawang lawan ketimbang posisi pemain lawan. Apa yang dimaksud dengan bola keluar? Bola dinyatakan out apabila keluar melewati garis lapangan. Bila terjadi hal demikian, pemain akan melakukan lemparan ke dalam atau throw in. Yang dimaksud dengan tendangan sudut. Tendangan ini dilakukan ketika bola keluar dan melewati garis gawang. Sesuai namanya, tendangan ini dilakukan di pojok lapangan yang berada dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan. Apa yang dimaksud dengan tendangan penalti? Tendangan penalti terjadi ketika pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang. Tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan mempunyai peluang untuk menciptakan gol. Tendangan penalti juga dilakukan apabila pemain dalam permainan ini berakhir dengan kedudukan seri atau seimbang. Anak-anakku, kita perlu tahu apa sebenarnya tujuan permainan sepak bola. Setiap permainan pasti memiliki tujuannya sendiri, tak kecuali dengan sepak bola. Olahraga ini tidak hanya soal menendang bola atau mencetak gol, tetapi juga ada beberapa tujuan lain yang membuat permainan ini terlihat lebih menarik. Tujuan utama sepak bola adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan bola ke gawang lawan. Salah satu tujuan utama dalam permainan sepak bola adalah mencetak gol. 10 pemain utama di dalam tim harus berusaha memasukkan bola ke gawang lawan. Dalam hal ini, para pemain boleh menggunakan beragam teknik, mulai dari menendang bola hingga menyundul bola. Semua pemain memiliki tujuan yang sama,
tetapi tugas mencetak gol paling banyak dibebankan pada penyerang. Posisi pemain penyerang biasanya dekat dengan gawang lawan. Ketika menerima bola dari rekannya, ia harus mampu mencetak gol secepat mungkin. Tujuan yang kedua yaitu membuat pertahanan dan menjaga gawang. Selain menyerang dan berusaha memasukkan bola, setiap tim juga harus pandai membuat pertahanannya menjadi kokoh. Tujuannya untuk menjaga gawang agar tidak kemasukan bola oleh tim lawan. Disinilah pentingnya pembagian tim dan adanya peran pemain atau pemain divider. Pertahankan gawang adalah tugas utama bek atau pemain belakang, termasuk menyapu. Tugas yang sama juga sekali-sekali dilakukan oleh pemain gelandang, terutama divider midfielder yang posisinya masih berada di sekitar garis pertahanan. Akan tetapi apabila tim lawan sudah berhasil membobol pertahanan dan bola semakin dekat dengan gawang, harapan terakhir ada di posisi kiper. Seorang kiper bertugas menjaga gawang agar tidak kemasukan bola dari tim lawan. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama tim. Sepak bola bukanlah permainan individu, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan semua pemain di dalam tim. Jika para pemain tidak memiliki tujuan untuk bekerja sama, tim dipastikan akan gagal mencetak gol dan kalah dalam pertandingan. Sedangkan tujuan keempat yaitu menciptakan permainan yang jujur dan adil. Apa yang dimaksud menciptakan permainan jujur dan adil? Tujuan lain daripada sepak bola adalah bermain secara jujur dan adil. Pemain tidak boleh menghalalkan segala cara hanya karena ingin menang. Tetapi hal ini tidak hanya berlaku bagi para pemain, tapi juga semua orang yang terlibat dalam permainan termasuk wasit. Tujuan kelima daripada sepak bola yaitu melatih sportivitas. Sportivitas harus dibangun antara kedua tim, saling menghormati dan tidak boleh melecehkan satu sama yang lain. Apabila kalah atau melakukan pelanggaran, pemain harus menerima kenyataannya dan mengakui keunggulan tim lawan. Tujuan yang keenam dari permainan sepak bola yaitu mencetak prestasi dan meraih gelar juara. Tujuan paling besar dari sebuah permainan tentu saja meraih kemenangan. Para pemain pastinya ingin menjadi juara di pertandingan-pertandingan baik itu tingkat nasional maupun internasional. Untuk target tertingginya, pemain tentu ingin menjadi juara di ajang Piala Dunia. Sedangkan tujuan yang ketujuh dalam permainan sepak bola yaitu melatih fisik. Selain soal permainan, tujuan sepak bola juga untuk melatih kekuatan fisik. Sepak bola menuntut para pemain untuk selalu bergerak dan berlari. Hal ini bisa meningkatkan kebugaran sekaligus juga menjaga kesehatan tubuh. Demikianlah anak-anak materi yang telah kita paparkan. Semoga materi ini bermanfaat, menjadi pengetahuan yang barokah untuk kalian. Tetap di rumah, jaga kesehatan. SMP 7 bersatu untuk maju.